Selamat pagi anak-anak. Salam jumpa lagi. Salve. Pagi hari ini kita jumpa lagi dalam materi pembelajaran agama Katolik hari Senin tanggal 19 Oktober 2020. Puji Tuhan, kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Harapan Ibu Guru bahwa anak-anak dalam keadaan sehat untuk mengikuti materi pembelajaran kita pagi hari ini. Anak-anakku, sebelum kita melanjutkan materi yang akan Ibu sampaikan, mari kita siapkan hati untuk mengawali pertemuan kita dengan berdoa, memohon kiranya Tuhan menyertai kita sepanjang proses pembelajaran ini. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, Tuhan dan Bapa kami, sumber segala ciptaan. Dikau telah menciptakan kami manusia seturut citramu sendiri. Engkau menganugerahi kami martabat yang luhur, agar kami dapat menghargai sesama sebagai pribadi yang memiliki martabat yang setara. Sebab Engkaulah asal, sumber, dan tujuan hidup setiap ciptaanmu. Kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudusmu menerangi hati dan pikiran kami, menerangi akal budi anak-anak kami, sehingga mereka mampu mengikuti pembelajaran hari ini demi bekal masa depan mereka. Jauhkan kami dari berbagai macam godaan, agar perjumpaan kami melalui pelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Doa, harapan, dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu, karena Engkaulah Allah yang bertakhta kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, setelah kita membuka pertemuan pagi hari ini dengan doa bersama, selanjutnya mari kita ikuti materi pembelajaran hari ini dengan tema orang beriman menghargai martabat manusia, dan subtema atau submateri dari materi pokok ketiga ini adalah keluhuran martabat manusia. Perlu saya informasikan kepada anak-anak sekalian bahwa memasuki materi pokok ketiga terdiri dari 3 submateri. Dan hari ini kita memulai dengan submateri pertama, sekali lagi tentang keluhuran martabat manusia. Anak-anak yang terkasih, adapun tujuan dari pembelajaran kita pagi hari ini, yaitu yang pertama, diharapkan agar setelah kalian mengikuti penjelasan ini, kalian dapat menyebutkan yang pertama, beberapa gagasan dalam masyarakat yang keliru tentang keluhuran martabat manusia. Kedua, anak-anak dapat menyebutkan contoh-contoh sikap perendahan terhadap martabat luhur manusia. Ketiga, anak-anak juga diharapkan mampu menjelaskan makna manusia sebagai citra Allah
menurut kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Keempat, kalian juga diharapkan untuk menjelaskan bahwa setiap manusia yang meluhurkan martabat diri dan sesamanya berarti meluhurkan Allah. Dan yang kelima, kalian mampu menyebutkan sikap-sikap Yesus yang senantiasa berjuang menjunjung tinggi martabat luhur manusia. Itulah 5 tujuan pokok pembelajaran kita dari submateri pertama ini. Kita masuk pada materi pembelajaran. Materi pertama, beberapa gagasan dalam masyarakat yang keliru tentang keluhuran martabat manusia, antara lain. Anak-anakku, di tengah masyarakat ada pandangan yang keliru tentang keluhuran martabat manusia, yakni pertama, manusia dilihat dari memiliki kedudukan atau jabatan. Nah, kita lihat bahwa di tengah masyarakat orang menganggap bahwa orang yang mampu atau yang memiliki banyak harta, atau memiliki kedudukan atau jabatan yang tinggi menunjukkan bahwa orang itu memiliki martabat yang tinggi. Padahal anak-anak, pandangan ini sangat keliru. Yang kedua, pandangan tentang harta kekayaan. Dalam masyarakat, orang juga masih melihat bahwa martabat seseorang terletak pada seberapa banyak harta kekayaan yang dimilikinya. Hal ini sekali lagi pandangan yang sangat keliru. Dan yang ketiga, yaitu orang melihat dari penampilan. Kita lihat bahwa seseorang yang tampil dengan gagah perkasa atau cantik jelita atau pintar dan lain-lain, oleh masyarakat menganggap bahwa orang ini memiliki martabat yang lebih tinggi dan lebih luhur dari orang lain. Nah, anak-anakku, masih banyak lagi gagasan atau pendapat lain yang keliru dalam masyarakat tentang keluhuran martabat manusia. Namun dalam kesempatan ini, 3 ini yang dapat Ibu sampaikan, bahwa pandangan-pandangan terhadap keluhuran martabat manusia bukan ditentukan atau dilihat dari 3 hal tersebut. Kita lanjut pada materi pembelajaran kedua. Beberapa contoh dari sikap merendahkan martabat luhur manusia atau sikap perendahan terhadap martabat luhur manusia, antara lain, pertama, kita memandang orang lain lebih rendah yang dilihat dari faktor-faktor manusiawi. Misalnya, oh, orang itu cantik sekali, ganteng sekali, maka orang itu martabatnya lebih luhur dari orang yang tidak cantik atau tidak ganteng. Atau hal lain, misalnya orang itu pintar sekali, cerdas sekali, berarti orang yang cerdas itu jauh lebih tinggi, lebih luhur martabatnya dibanding dengan orang yang bodoh atau orang yang kurang cerdas. Dan masih banyak hal lain lagi yang
membuat kita seringkali menganggap bahwa hal-hal lahiriah itulah yang menentukan keluhuran martabat seseorang. Yang berikut, sikap perendahan yang kedua, yaitu bahwa sikap berlaku semena-mena menurut kemauan sendiri. Anak-anakku, dalam praktek hidup di tengah masyarakat, masih ada orang-orang yang bertindak, berlaku sesuka hatinya kepada sesamanya, tanpa memikirkan bahwa orang lain itu sama dengan saya. Ini sikap perendahan terhadap keluhuran martabat manusia. Yang ketiga, sikap merasa diri paling hebat dan menganggap orang lain lebih rendah dari dirinya sendiri. Contoh sikap keempat, yakni bagaimana seseorang, terlebih dalam keluarga yang mempunyai asisten atau pembantu rumah tangga, sering pembantu itu diperlakukan seperti budak. Tenaganya diperas dan diberi upah tidak wajar. Dan jika salah sedikit saja, dibentak-bentak, bahkan tidak jarang disakiti, dilukai secara fisik, juga secara psikis. Dan perlakuan yang berikut yang menunjukkan sikap perendahan terhadap martabat luhur manusia, yaitu perbudakan, sikap penindasan kaum buruh, mempekerjakan anak-anak di bawah umur, adanya sikap intimidasi, penculikan, penahanan, dan lain sebagainya. Anak-anak, itulah kenyataan dalam masyarakat kita bahwa masih banyak sekali contoh tindakan yang merendahkan martabat manusia. Selanjutnya, materi yang ketiga, makna manusia diciptakan sebagai citra Allah. Anak-anak yang terkasih, bertolak dari kitab Kejadian, di sana dikisahkan tentang kisah penciptaan manusia dan alam ciptaan Tuhan. Dari ciptaan yang lain-lain itu, yang lebih tinggi dan lebih luhur martabatnya adalah manusia. Baiklah, kita lihat dan kita baca kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Di situ tertulis, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas seluruh ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata dan merayap di bumi. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Maka anak-anak, sungguh tidak wajar, tidak pantas jika kita tidak menghargai orang lain, kita berlaku semena-mena sesuka kita terhadap orang lain, menyakiti orang lain, dan menganggap diri kita jauh lebih hebat, lebih tinggi martabat dari sesama yang lain. Ini adalah makna dari citra Allah. Sesungguhnya manusia diciptakan dianugerahi akal budi, hati nurani, dan kebebasan untuk berkembang menuju kesempurnaan dan menjadi makhluk yang lebih tinggi martabatnya daripada ciptaan Allah yang lain. Anak-anak sekalian,
Dari kitab Kejadian ini, kita disadarkan untuk menghargai dan menghormati sesama kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang luhur. Materi yang keempat, bagaimana anak-anak dapat menjelaskan bahwa manusia yang meluhurkan martabat diri dan sesamanya berarti meluhurkan Allah. Kita tahu bahwa untuk sampai pada sikap menghargai orang lain sangat dibutuhkan perjuangan dan pengorbanan serta keberanian untuk melakukan hal tersebut. Kita dituntut untuk berani mengambil sikap tegas dalam memperjuangkan keluhuran martabat manusia, sehingga kehadiran kita di tengah masyarakat dapat menjadi tanda kehadiran Allah yang sungguh menyelamatkan. Anak-anak, hal ini berarti bahwa kita setiap orang dituntut untuk menjaga, menghormati keluhuran martabat diri kita sendiri dengan tidak melakukan hal-hal yang merendahkan martabat diri kita. Umpamanya anak-anak, kalian ikut terbawa dalam kegiatan yang merendahkan martabat luhur dirimu dengan ikut tawuran, ikut demo, atau ikut melakukan hal-hal kecil saja, misalnya mencuri barang milik teman. Ini adalah perbuatan yang merendahkan martabat dirimu sendiri. Atau perbuatan yang merendahkan martabat sesama kita, seperti tadi dalam contoh, kita menceritakan nama baik teman, atau kita juga merendahkan merendahkan martabat teman dengan bertindak sewenang-wenang, semena-mena, sesuka kita sendiri, dan menganggap diri kita jauh lebih tinggi. Nah, anak-anak, perbuatan kita itu tanpa disadari ataupun tanpa dipikirkan, itu telah merendahkan juga sekaligus martabat keluhuran Allah. Mengapa demikian? Karena kita manusia diciptakan oleh Allah menurut citranya sendiri, menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Nah, dengan itu berarti bahwa ketika kita merendahkan martabat diri kita dan martabat sesama kita, otomatis kita merendahkan martabat Allah yang menciptakan kita. Nah, kita langkah pada materi kelima, sikap-sikap Yesus yang senantiasa berjuang untuk menjunjung tinggi martabat luhur manusia. Antara lain anak-anak, dalam kisah Lukas pasal 19 ayat 1-10 tentang Sakeus. Nah, dalam kisah itu kita lihat di poin D ini bahwa Yesus menerima Sakeus apa adanya dan menghargai dia dengan menumpang di rumahnya. Hal ini sangat bertolak belakang dengan sikap orang Yahudi yang menganggap Sakeus adalah manusia yang paling berdosa dan harus disingkirkan dalam kebersamaan. Bagi Yesus, hal ini tidak demikian. Yang berikut, kita lihat poin A. Yesus memilih dan memanggil murid-muridnya sebagian besar dari orang-orang kecil dan sederhana, seperti nelayan dan gembala. Anak-anak, mengapa demikian? Karena Yesus ingin mengangkat derajat martabat luhur manusia yang dianggap rendah dalam masyarakat. Nah, selanjutnya, Yesus juga memanggil Matius, muridnya seorang pemungut cukai, yang dalam kehidupan
tradisi orang Yahudi, pemungut cukai dianggap sebagai orang yang paling berdosa. Sikap Yesus yang lain. Dalam poin C, Yesus membela Maria Magdalena, wanita yang kedapatan berzina, yang hendak diadili oleh orang-orang Yahudi dengan melemparinya pakai batu. Yesus justru tidak menghukum perempuan ini, Maria Magdalena, karena Yesus ingin memberi kesempatan kepadanya untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Yang berikut, Yesus menerima Zakheus apa adanya dan menghargai dia dengan menumpang di rumah Zakheus. Yang kelima, Yesus menghargai persembahan seorang janda miskin. Dalam masyarakat Yahudi, keberadaan seorang janda itu tidak dihargai dan cenderung dianggap rendah martabatnya. Tetapi Yesus justru menghargai dan memuji persembahan dari si janda miskin ini dengan memberikan yang mana ia telah memberikan dari segala kekurangannya. Selanjutnya, sikap Yesus membiarkan anak-anak datang kepadanya. Ketika para murid mencaci maki orang tua yang membawa anak-anak untuk memohon berkat pada Yesus, sikap Yesus justru sebaliknya. Ia membiarkan anak-anak itu datang mendekat dan ia memberkati mereka. Yang berikut, ketujuh, Yesus peduli pada orang yang tidak berdaya, seperti Bartimeus, seorang pengemis yang buta. Dalam kisah itu, Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52, bahwa Bartimeus itu seorang pengemis, namun Yesus sangat peduli padanya dengan menghormati keluhuran martabatnya. Ia menjadikannya sebagai sesama yang patut dihargai dan diperhatikan. Yesus menyembuhkan Bartimeus dari kebutaannya dan ia kembali melihat. Dan yang terakhir, bukti sikap Yesus yang sangat kita lihat jelas dalam kehidupan Yesus sendiri, yaitu ia dilahirkan di kandang. Hal ini untuk menunjukkan bahwa manusia dihargai bukan dari tempatnya. Nah, anak-anak, dari materi pertama sampai kelima ini, Ibu mengharapkan bahwa kalian sudah mengikutinya dengan baik, dan saat nanti kita mengikuti ulangan harian, kalian mampu menjawab setiap pertanyaan yang diberikan. Nah, anak-anak, dengan demikian perjumpaan kita di pagi hari ini cukup sampai di sini. Minggu depan kita akan lanjut lagi dengan materi kedua dari pokok materi ketiga ini, yakni mengembangkan budaya kehidupan. Mari kita akhiri pertemuan pagi hari ini dengan berdoa bersama. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur dan pujian kami haturkan ke hadapan hadirat-Mu, ya Allah Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih. Karena atas kasih dan tuntunan-Mu, pagi hari ini kami telah mengikuti materi pembelajaran dengan baik. Kami mohon
berkat-Mu untuk kehidupan kami selanjutnya. Teristimewa kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga virus ini cepat berlalu dari kehidupan kami, sehingga kami boleh kembali mengikuti proses pembelajaran di sekolah kami. Terima kasih Tuhan, nama-Mu kami puji hari ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Salve.